Baik, ibu-ibu masih sehat, ibu? Pemirsa di rumah, kita masih di pengajian Taman Surga, tamannya orang-orang yang Pak Kures. Salah satu makna di dalam sholat adalah khusyuk. Apa sebenarnya khusyuk itu, Pak? Apa sebenarnya khusyuk itu? Ya. Khusyuk itu kalau dari segi bahasa berarti ketenangan, tenang. Memang kalau kita bahas rukun sholat, syarat sholat, ulama itu tidak menetapkan khusyuk sebagai rukun dan syaratnya. Tetapi itu kenapa? Karena biasanya hukum itu hanya melihat yang lahir saja. Karena itu ulama-ulama hukum fikih hanya menetapkan dalam konteks khusyuk apa yang bisa mengantar seseorang untuk khusyuk. Mereka berkata bahwa tidak boleh ada gerak yang melebihi 3 gerakan selain gerakan sholat. Saya beri contoh. Kalau kita mau melangkah, ada kosong di depan, 1, 2, 3. Mau melangkah sekali lagi, sudah tidak sah. Iya kan? Nah, itu langkah kecil. Kalau langkah besar, ada satu orang sholat, terus dia mau melompat begini. Sah enggak sholatnya? Tidak sah. Karena itu sudah menunjukkan tidak ada ketenangan di dalam jiwa. Tetapi kalau kita bicara substansi, Nabi pernah melihat satu orang sholat sambil pegang-pegang jenggotnya begini. Iya. Nabi bersabda, seandainya hatinya khusyuk, tangannya tidak akan seperti itu. Masyarakat kita sering salah faham tentang arti khusyuk. Mereka beranggapan orang yang khusyuk itu ingatannya sudah tidak boleh kemana-mana. Sebenarnya bukan itu. Nabi pun pernah sholat, dengar ada anak kecil menangis, beliau percepat sholatnya. Terfikir ada uangnya orang yang pernah beliau diberi agar diserahkan pada orang lain, sedang sholat, cepat-cepat salam, bangun. Jadi tidak harus diartikan hilang ingatan. Nah, saya ada ilustrasi sering saya kemukakan. Mungkin pemirsa sudah pernah dengar, tapi saya ulangi dalam konteks ini. Sholat itu kita bisa ibaratkan dengan undangan seorang pelukis untuk menghadiri pameran lukisannya. Ada katakanlah sekian banyak orang yang diundang. Yang pertama diundang, silahkan datang, saya punya pameran dari jam sekian sampai jam sekian. Dia terima undangannya, siapa orang ini, saya nggak mau hadir. Satu. Ada yang satu lagi, si B menerima, ini undangan, lukisan. Saya nggak ngerti lukisan, saya tidak asyik lukisan. Tapi ini yang undang ya, saya segan pada yang undang. Dia datang nggak? Ya. Datang. Nah, ada yang ketiga, saya tidak ngerti lukisan. Tetapi saya tidak enak sama yang mengundang. Saya mau datang dan saya mau belajar di sana. Ya. Sudah lebih bagus dari yang ketiga. Ada lagi satu, dia berkata begini, saya ngerti lukisan, saya senang hadir ini, tapi saya bukan ahli. Maka dia pergi, sampai di sana dia lihat lukisan, ada orang ahli, ini kenapa begini ya Pak, ini kenapa begini ya Pak, ini dia datang. Ada yang kelima, diundang, saya senang, saya ingin lihat ini. Sampai di pameran, dia indahnya lukisan ini, termenung, terpaku, dan terpukau dia. Datang temannya tepuk bahunya, dia tidak sadar. Iya, ini yang paling hebat ya. Yang mana yang khusyuk? Yang 5. Puncak khusyuk. Anda kalau diundang sholat, jangan jadi yang pertama. Sholat tidak perlu.
sebaiknya jangan jadi yang kedua. Saya datang karena Iya, segan iya, iya. saja. Tapi kalau jadi yang kedua, oke lah. Yang paling baik itu dalam konteks pemula adalah saya mau datang belajar. Saya mau datang berusaha berhubungan dengan Allah. Itu arti khusyuk. Iya. Sekarang dari Ibu atau Bapak, silakan. Silakan Bu. Ya, nama saya Ibu Sukirni. Apa saja yang membatalkan sholat selain buang air, buang Buang kentut, Bu, ya. angin, buang angin gitu loh Pak ya. Terus udah itu kalau misalkan kita lagi sholat, keadaan sholat nih, misalkan sholat zuhur 4 rakaat, baru dapat 2 rakaat. Terus misalkan ada tamu, Assalamualaikum, terus bagaimana sikap kita, apakah itu mengurangi kekusukan kita gitu Pak. Terima kasih. Iya. Sebenarnya yang membatalkan sholat itu cukup banyak, Bu. Bukan cuma keluar angin. Ya toh? Iya. Membatalkan sholat, tadi saya sudah beri satu contoh, bergerak lebih dari 3 kali, berbicara. Sementara ulama ada yang membolehkan menjawab, tetapi secara tidak langsung jawaban itu dalam bentuk membaca ayat Al-Quran. Misalnya, ada orang ketok, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bisa Allahu Akbar. Itu kan menjawab. Iya. Nah, ada sesuatu yang jatuh. Perlu sekali saya baca. Khudil kitaba biquwah. Ya kan? Itu ayat. Ada ulama yang itu. Yang membatalkan sholat tertawa terbahak-bahak. Ya kan? Yang membatalkan sholat makan dan minum. Nah, ada ulama yang membolehkan, boleh jadi ada sedikit sisa makanan kalau tertelan dengan ludah ditoleransi. Jadi ada hal-hal yang membatalkan sholat, ada yang tidak membatalkan tetapi dianjurkan untuk tidak melakukannya. Sebagai satu contoh, ada orang sholat tangannya dia bunyikan seperti ini, ya itu makruh. Jelas Bu ya. Itu demikian Ibu, itu salah satu saja barangkali. Ya, Pak. itu Salah sebagian dari sekian banyak. Nanti akan di episode tersendiri barangkali Pak Kures akan menguraikan tentang hal-hal yang membatalkan sholat atau yang rukun, yang wajib, yang sunnah, kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk menjelaskan itu. Yang penting mau sholat dulu Bu. Iya. Moksin sudah kebagian, ibu-ibu sudah kebagian, tinggal saya nih kebagian. Pak Kures. Mansur mau juga nih Pak Oh Mansur. iya. Ini pertanyaan titipan Pak Moksin. Salah satu syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Ya. Kenapa sih harus menghadap kiblat Pak satu itu? Kemudian ketika orang naik pesawat atau bahkan sedang melakukan perjalanan ke bulan, itu menghadap kiblatnya kemana itu Pak? Lain pertanyaan Pak Mansur. Iya, jadi sekarang begini, kita kan sholat itu, kalau Anda bermohon kepada seseorang, apa Anda membelakangi dia? Tidak. Tidak, Anda harus menghadap kepadanya. Allah itu di mana-mana. Tapi dia menetapkan ada rumahnya, seakan-akan dia berada di sana. Rumahnya itu adalah Ka'bah, Baitullah. Karena Allah di mana-mana, maka rumahnya ini kalau Anda ada di Mekah, di Masjidil Haram, kemanapun Anda mengarah, itu boleh. Ya kan? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Kenapa? Ka'bah dibuat seperti itu untuk melambangkan kehadiran Allah di semua penjuru. Nah, kita di Indonesia mengarah ke barat. Iya. Nah, jadi kita sholat itu seakan-akan mengarah ke rumah Allah, kepada Allah. Ini ditetapkan Allah supaya semakin mantap di dalam hati bahwa memang kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ditetapkannya supaya hati kita umat Islam semuanya menyatu di dalam mengarah kepada Allah. Tidak diberikan kamu mengarah sini boleh mengarah. Tidak, kita harus bersatu mengarah ke sana. Itu gunanya ada kiblat. Salat wajib harus diupayakan menghadap ke kiblat. Tapi kalau sudah di pesawat, kita sudah berusaha mencari, oh di sini pesawat belok, perahu belok, kendaraan belok, itu sudah ditoleransi. Saya kira begitu Pak.
Pemirsa di rumah dan jamaah di studio, rupanya kita sudah berada di akhir acara ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, barangkali Pak Kures dapat memberikan kesimpulan apa yang kita bahas hari ini, Pak. Iya, mungkin yang pertama ternyata sekali lagi masih banyak hal menyangkut salat yang kita tidak tahu. Yang kedua, salat adalah kebutuhan lebih banyak daripada kewajiban. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan, yang tidak menghajatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khusyuk tidak harus diartikan bahwa harus ingat-ingat, hilang ingatan, tidak boleh lupa dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir dari ini, bahwa substansi salat itu bukan sekedar gerakan atau ucapan, tetapi dia adalah permohonan yang mengandung arti mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa permohonan kita itu akan dikabulkan Allah apabila kita bersedia membantu orang lain. Saya kira itu salat. Terima kasih Pak Kures. Demikian pemirsa dan jamaah di studio, kita telah mendengarkan uraian tentang rukun Islam yang kedua. Berikut kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Kures. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, yang tadinya sholatnya belang bentong, mulai rajin sholat. Yang biasanya sholat saja tidak khusyuk, mudah-mudahan meningkat menjadi khusyuk dan akhirnya berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Demikian pemirsa dan jamaah di studio yang dihormati, pengajian kita akhiri. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim Hikmatul Ilmi dari Halim Perdana Kusuma. Begitu juga Pak Muhsin Alatas, dan yang terakhir kepada guru kita Bapak Kures Shihab. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. Dapat kita timba ilmu dari Bapak semuanya. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Yayasan Lentera Hati Pusat Studi Al-Quran. Saya Mansur Serozi, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.